Halo semua, aku Kalisa Naila dengan NIM 0801233328. Hari ini aku akan membahas tentang monitoring dan evaluasi atau MONEV, statistik vital. Kedengarannya kayak istilah yang ribet ya, tapi tenang aja, aku bakal jelasin dengan santai dan biar gampang dipahaminya. Jadi intinya itu MONEV statistik vital itu sistem buat ngumpulin dan nganalisis, mengevaluasi data kependudukan kayak kelahiran, kematian, mobilitas penduduk. Nah, data ini dipakai buat bikin kebijakan kesehatan yang lebih pas dan gak asal-asalan. Coba bayangin kalau pemerintah bikin program kesehatan tapi nggak punya data yang jelas. Bisa aja salah sasaran ya kan. Duit negara kebuang sia-sia dan masyarakat gak dapet manfaat yang seharusnya. Makanya MONEV statistik vital ini penting banget biar kebijakan yang dibuat nggak ngawur-ngawuran dan bener-bener sesuai kebutuhan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Ada 3 hal utama yang jadi fokus MONEV statistik vital, yaitu pantauan tren kesehatan, bikin kebijakan yang pas, dan mengevaluasi program yang udah jalan. Yang pertama itu mantau tren kesehatan. Jadi dengan MONEV ini kita bisa ngelihat pola kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Misalnya kalau angka kematian bayi makin naik tiap tahunnya, kita bisa mencari tahu kenapa. Apakah karena fasilitas yang kesehatan kurang atau mungkin karena banyak ibu yang kurang dapat edukasi soal kehamilan. Nah, dari situ pemerintah bisa bikin program buat bantu ngatasin masalahnya. Contoh lainnya itu seperti kalau ada kasus DBD makin tinggi di suatu daerah. Data statistik vital ini bisa membantu nunjukin daerah mana saja yang paling parah kena dampaknya. Dari situ pemerintah bisa ambil tindakan seperti kayak fogging, bagi-bagi kelambu, atau kampanye buat bersih-bersih lingkungan. Jadi pemantauan ini tuh penting banget biar masalah kesehatan bisa dicegah sebelum makin parah. Yang kedua itu aku akan membahas tentang kebijakan kesehatan yang pas. Nah, setelah tahu tren kesehatan, langkah selanjutnya adalah bikin kebijakan yang sesuai sama kondisi di lapangan. Misalnya itu kalau ada data nunjukin angka kelahiran tinggi tapi fasilitas kesehatannya minim, berarti pemerintah harus bangun puskesmas, rumah sakit ibu dan anak, atau bikin program kesehatan keliling. Atau kalau jumlah lansia makin banyak, harus ada kebijakan khusus buat mereka. Bisa dengan bikin program kesehatan lansia, layanan home care, atau rumah sakit geriatri. Kalau datanya jelas, kebijakan yang dibuat bisa lebih efektif dan sesuai sama kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu aku membahas soal evaluasi program kesehatan yang udah jalan. Nah, ini bagian yang penting setelah kebijakan yang dibuat. Kita harus tahu apakah program yang udah dijalankan itu beneran berhasil atau enggak. Misalnya ada program KB buat nurunin angka kelahiran. Nah, setelah beberapa tahun jalan, dicek lagi pakai data statistik vital. Kalau angka kelahiran masih tinggi, berarti ada yang perlu diperbaiki. Misalnya akses alat kontrasepsi masih kurang dan edukasi di masyarakat masih kurang. Contoh lainnya itu program imunisasi anak. Seharusnya kalau imunisasi berjalan dengan lancar, angka kematian bayi, angka penyakit menular kayak campak dan polio berkurang. Tapi kalau masih tinggi berarti ada masalah. Mungkin cakupan imunisasi belum merata atau masih banyak orang tua yang takut anaknya divaksin. Dari situ pemerintah bisa bikin kampanye vaksinasi yang lebih luas atau layanan vaksinasi keliling. Contoh lainnya itu lagi misalnya program pencegahan malaria. Pemerintah udah bagi-bagi kelambu tapi angka kematian masih tinggi. Bisa jadi masyarakat gak tahu cara pakai yang benar atau emang butuh penyemprotan insektisida di daerah-daerah tertentu. Jadi lewat MONEV statistik vital ini kita bisa tahu mana program yang benar-benar efektif dan mana yang masih perlu diperbaiki. Kesimpulan dari materi yang aku jelasin tadi adalah MONEV statistik vital ini penting banget buat kesehatan masyarakat. Tanpa data yang jelas, kebijakan
kesehatan bisa aja nggak tepat sasaran dan malah bikin masalah yang baru. Dengan mantau tren kesehatan, kebijakan yang pas, dan mengevaluasi program yang udah jalan, kita bisa memastikan kalau semua usaha pemerintah benar-benar berguna buat masyarakat sekitar. Bisa dibilang manifestasi statistik vital ini kayak GPS buat pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan. Kalau nggak ada kebijakan yang bisa efektif, tapi kalau datanya benar-benar, kita bisa bikin sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih menghadapi tantangan di masa depan. Oke, segitu dulu dari yang aku bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan kalian ya. Soalnya penting data dalam ke dunia kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.